Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jika ini adalah video pertama yang kamu tonton di channel YouTube aku, please subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa turn notification-nya agar kamu selalu tahu saat aku upload video baru. And welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal ngajarin ke kalian gimana sih cara download, install, sampai penggunaan dari Mendeley Desktop yang bakal ngebantu banget saat kalian tugas akhir atau misalkan ada tugas makalah yang butuh pencantuman referensi-referensi atau pembuatan daftar pustaka agar pustaka-pustaka yang kalian gunakan itu lebih termanage gitu ya. Kita langsung saja ya. Check it out. Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian gimana sih cara mudah download, install Mendeley Desktop versi 1.19.6 untuk Win32-bit ya ini. Jadi aku menggunakan Mendeley ini dan bakal gampang banget untuk downloadnya karena aku bakal sertain link Google Drive aku untuk software Mendeley-nya itu di description box. Jadi kalian tinggal klik saja link di description box. Nanti kalian akan masuk ke sini, kemudian kalian tinggal download saja. Nah, sesudah download dia akan memindai virus karena mungkin filenya dianggap sebagai virus. Tapi tenang saja, sebenarnya ini nggak ada virus sama sekali ya. Alhamdulillah saya menggunakan Mendeley ini sudah cukup lama dan tidak ada kendala apapun. Nanti akan muncul seperti ini, jenis file ini mungkin berbahaya. Tapi kalian bisa langsung tetap download saja. Nah, nanti akan terdownload di sini, kalian tinggal nunggu sampai sukses. Tapi karena di sini aku udah punya filenya, jadi ini kita cancel saja. Kita lanjut ke proses penginstalannya ya. Nah, di sini saya sudah punya Mendeley-nya. Kalian bisa klik kanan, kemudian run as administrator, atau klik kiri, double klik tab ya, jadi 2 kali kliknya. Kemudian Mendeley Desktop Setup, kalian tinggal next. Di sini I agree. Kemudian next. Kemudian install. Di sini kalian tinggal menunggu penginstalan dari Mendeley Desktop. Gampang banget bukan? Nah, setelah beres, kalian centang bagian Run Mendeley Desktop kalau misalkan belum tercentang atau belum terchecklist. Kemudian finish. Setelah itu, kita tinggal tunggu dia bakal nge-run. Jadi, nanti membuka si Mendeley-nya secara otomatis. Nah, setelah Mendeley ini kebuka, oh iya, Mendeley ini terbuka langsung karena saya sudah pernah login akun Mendeley. Tapi kalau misalkan kalian user yang baru login, itu ada 2 kemungkinan. Sebelum masuk ke Mendeley ini, dia harus, misalkan kalian belum punya akun Mendeley, itu kalian harus register dulu. Jadi kalian harus daftar akun seperti biasa lah untuk daftar akun. Nah, atau kalian sudah punya akunnya, akun Mendeley-nya, kalian tinggal sign in atau login gitu. Login, kalian tinggal masukin email dan password saja, kemudian nanti masuk ke Mendeley-nya. Hal pertama saat kalian membuka Mendeley itu tampilan di tools, di bagian tools kalian lihat ya. Di sini akan ada install Microsoft Word plugin. Jadi si Mendeley ini belum switch dengan Word. Kita cek ya di Word-nya. Kita buka Word-nya terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaannya ya. Nah, di Word ini kalian buka reference, di sini belum ada folder Mendeley ya. Masih
insert citation bawaan dari Word-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita tutup lagi. Kita ke tools di program Mendeley ini, kemudian install Microsoft Word plugin. Ini nggak akan lama sebenarnya. Tinggal OK. Nah, kalian klik lagi di tools. Ini udah uninstall ya. Tulisannya kalau misalkan tulisannya udah uninstall Microsoft Word plugin, berarti udah terinstall. Ini tombol untuk nge-uninstallnya. Tapi jangan kalian klik lagi. Kita cek lagi di Word-nya, benarkah sudah terinstall untuk Mendeley-nya. Kita cek di Word. Buka blank dokumen. Kemudian ke reference. Nah, sudah ya, Mendeley-nya sudah terinstall. Lalu bagaimana cara kita menggunakan Mendeley? Yang pertama itu, kita buka dulu di Mendeley desktop-nya. Di sini, di bagian paper yang ada simbol plus ini, kalian bisa menambahkan paper. Jadi di add, kalian klik di sini, langsung kalian masuk ke desktop atau download atau dokumen atau folder manapun. Itu kalian cari jurnal yang mau kalian masukin atau referensinya. Bisa kalian klik, kemudian open, nanti akan otomatis ke sini masuk. Tuh, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah saya masukkan ya. Nah, kemudian misal kalian mau memasukkan web page, kalian klik yang segitiga ke bawah ini. Nah, kemudian di sini ada banyak ya. Ada bisa add files seperti yang tadi ya, kita menambahkan files. Ada add folder jika kita referensi yang mau dimasukkannya itu satu folder. Kemudian ada watch folder, ini saya jarang pakai jujur. Kemudian ada add entry manual. Ini digunakan, biasanya saya gunakan untuk entry manual ini untuk misalkan menambahkan referensi-referensi yang saya tidak punya filenya. Contohnya seperti referensi yang saya dapatkan, misalkan saya referensinya itu diambil dari situs web berita, atau misalkan kita punya referensi buku tapi kita tidak punya referensinya, atau misalkan kalau buku itu sebenarnya kita bisa screenshot, dibuat file PDF, lalu kita lakukan penamaan dan lain sebagainya ya. Tapi ini misalkan kalau misalkan kita memang tidak punya, ini bisa di add entry manual. Kemudian di sini kita bisa pilih type-nya, misalkan bisa saja dari case atau kasus, dari film, dari magazine, artikel, dari newspaper, report, dari web page ya atau situs gitu. Itu bebas, misalkan dari web page. Kemudian web page-nya apa, misalkan WHO. Autornya misalkan WHO juga, atau mau World Health Organization, bla 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 lah. Pokoknya ini bebas ya. Bukan bebas sih sebenarnya, tergantung gitu. Publication-nya jika ada, years-nya misalkan kita ambil 2023. Kemudian ini tergantung ya, bisa kita ambil yang 2017, itu tergantung kita ngambilnya di situs itu. Kemudian ini jika ada ya, kalian bisa tambahkan abstrak atau tag atau author, keyword. Ada data akses. Di sini saya akses itu hari apa, misalkan hari ini 26/07/2023. Seperti itu. Kemudian URL-nya kita sertakan di sini. Ini doi jika ada. Kemudian kita tinggal save. Di sini ada contoh website saya yang sudah pernah saya masukkan. Itu adalah PubChem. Kita lihat ya.
Jadi di sini kita bisa melihat jurnal atau web yang sudah kita masukkan. Nah, di sini. Jadi saya buat type-nya web page, PubChem, author PubChem, years-nya 2020, saya aksesnya di tanggal tahun ini. Kemudian URL-nya apa? Jadi nanti saya bisa tambahkan ya. Kemudian kalau misalkan kita mau baca jurnal juga yang sudah kita masukkan, itu bisa di sini. Tinggal kita klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Itu bisa ya. Bisa di sini juga kita highlight ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan jurnal yang kita masukkan ternyata judulnya tidak sesuai, kita tinggal di bagian detail sebelah kanan ini, kita tinggal klik saja, terus kita tambahkan seperti itu ya. Bisa dihapus, bisa ditambahkan, bisa autornya juga kita ganti atau tambahkan atau kurangi, jurnalnya yang mempublish itu jurnal apa, kemudian tahunnya, halamannya, atau kita menambahkan isu dan juga volumenya. Itu bisa ya. Di sini tinggal ditambahkan ini abstraknya, kita mau mengganti abstrak juga bisa, URL, doi, dan lain sebagainya. Oke. Ini buat dibetulinnya. Jika sudah, kita tinggal klik saja, klik apa saja, nanti akan otomatis tersimpan. Lanjut, saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya. Misalkan saya mengambil kutipan dari PubChem yang tadi ya, dari situs PubChem. Terus kita tinggal insert citation. Kita menambahkan si citasinya dulu. Kemudian kita klik PubChem, cari PubChem yang tadi, yang dari web page. Ini kan lebih ke PubChem jurnalnya. Tadi kan PubChem-nya 2020 juga. Jadi kita klik yang ini, kemudian OK. Nah, kemudian ini karena stylenya yang saya pilih itu font cover ya. Kemudian misalkan kita juga menulis kanker payudara adalah bla bla bla. Itu terserah ya. Kita tambah insert citation lagi. Kita tulis kanker payudara. Misalkan dari sini kita ngambilnya. Ini misalkan dari Kemenkesrik. Kemudian kita buat daftar pustaka. Nah, dari daftar pustaka ini kan belum ada ya daftar pustaka referensinya. Kita gampang untuk langkah ini hanya dilakukan 1 kali, yaitu saat kita pertama membuat daftar pustaka. Jadi selebihnya itu akan otomatis masuk ya, si pustaka-pustakanya. Kita tidak harus lagi menginsert gitu. Nah kan kalau ini insert citation, kita tambahkan citasi. Nah kalau misalkan di daftar pustaka itu insert bibliografi, kita tambahkan bibliografinya, langsung muncul ya. Kemudian kita tambahkan misalkan prevalensi kanker payudara, titik. Insert citation lagi, prevalence breast cancer. Oh, tidak ada prevalensi. Ini stroke, breast cancer aja lah, breast cancer. Kita anggap aja ini ada prevalensinya ya. Di jurnal misalkan ini Alpha Mangosteen. Kita tambahkan OK. Nah, kemudian akan otomatis ya tertambahkan. Di sini kalian bisa ganti-ganti juga stylenya. Misalkan kalian mau jadi Harvard. Oh, jadi kan stylenya terganti sendiri. Kemudian kalian mau ganti lagi jadi Alpha edisi 7. Seperti ini. Tapi saya biasanya menggunakan font cover, tapi tergantung kalian kebutuhannya ya, style apa. Kalau misalkan stylenya kurang, di sini kalian bisa klik more style. Kemudian kalian bakal masuk ke citation style di Mendeley. Bisa masukkan misalkan IEE, use this style.
Kalian buka lagi di sini. IEE bakal masuk lagi. Kemudian kalian misalkan mau rubah prevalensi itu jadi di pertama misalkan. Seperti itu, tinggal refresh. Jadi akan terubah sendiri urutan, baik itu dari bibliografi atau daftar pustaka kita atau citationnya. Jadi sudah sangat otomatis ya. Menggunakan Mendeley ini akan memudahkan kita dalam memanage referensi pustaka-pustaka yang kita gunakan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, pembuatan jurnal, review artikel, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa kalian request di kolom komentar ya. Terima kasih, thank you, bye-bye.